把所有的祸首，没想到能够活到现在。瞎子，其实我是个盲人，但那又如何？ Halo para dulur sekalian, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Balik lagi nih bareng gua Bang Joel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur movie Feng Yuzo The Will Guardian yang dirilis pada tahun 2018. Movie ini bercerita tentang Lang Ming, si pemuda buta yang bercita-cita menjadi seorang salen. Tapi nyatanya dia hanya bisa pergi ke pasar dan menipu bocil-bocil FF yang mengaku bahwa dirinya adalah salen. Tapi tak disangka Lang Ming menemukan sebuah gangsing berkekuatan dahsyat. Namun setelah itu ibu Lang Ming pun menghilang. Lang Ming nekat berpetualang mencari ibunya. Akankah Lang Ming menemukan sang ibu dan berubah nasibnya menjadi salen? Mari kita bahas. Awal kisah kita diperlihatkan dengan sekumpulan bocil-bocil FF yang sedang mendengarkan ocehan wawadukan dari si salen bodong yang tak lain adalah Lang Ming. Bocil-bocil di sana terpanah oleh barang-barang yang ditawarkan oleh Lang Ming, yang dia katakan bahwa itu adalah barang-barang ori dari para salen. Namun nyatanya semua barang itu adalah barang bodong. Setelah berhasil mengikat para bocil, datang sekelompok geng yang disebut geng mercon. Geng itu dikenal rusuh di kampungnya. Kini Lang Ming menjadi sasaran dari geng tersebut. Mereka meminta uang kepada Lang Ming tetapi tidak dia kasih. Si ketua yang tidak terima menyalakan sebuah mercon lalu memakannya dan bucat di dalam perutnya. Akibatnya si ketua geng malah sakit perut dan tak jadi memeras Lang Ming. Dengan cepat Lang Ming kabur. Namun karena tak terima, geng mercon mengejar Lang Ming. Saat sedang asik-asiknya ngabret di tengah jalan, ada seekor anjing yang lagi berak dan Lang Ming terpeleset karena menginjak tainya. Tak lama Lang Ming terkepung. Di tengah situasi terdesak, Lang Ming berteriak memanggil seseorang yang tak lain adalah ibunya. Dengan cepat Mei Jing menghampiri Lang Ming dan memarahi satu persatu geng mercon. Setelah selesai mereka berdua kabur. Scene berpindah, kini Lang Ming dan Mei Jing memasuki tempat judi. Walaupun Lang Ming buta, tapi dia bisa menebak angka-angka dari dadu-dadu tersebut. Tak hanya satu kali, tapi beberapa kali sampai akhirnya mereka dikeluarkan karena dituduh curang. Singkat cerita, malam pun tiba. Lang Ming dan ibunya bercerita tentang ayahnya yang telah lama hilang. Ayah Lang Ming adalah orang yang selalu mendukung Lang Ming agar menjadi salen. Beberapa metode pengajaran pun dilakukan. Tapi tak lama ayah Lang Ming pergi dan menghilang. Kini tinggal Mei Jing yang mengurus Lang Ming. Sudah berapa kali ibunya membeli obat agar mata Lang Ming bisa disembuhkan. Tapi nyatanya tidak terjadi apa-apa.
Saat Lang Ming tengah merenungi nasib-nasib kehidupannya, dia mendengar suara aneh dari dalam hutan. Dengan cepat Lang Ming mengikuti suara itu. Scene berpindah kepada seorang wanita yang hendak mengambil gangsing yang memiliki kekuatan dahsyat. Tapi saat dia akan mengambilnya, kekuatan itu menolak. Tak lama Lang Ming datang dan wanita itu pun bersembunyi. Dengan penuh penasaran, Lang Ming menghampiri gangsing itu dan mengambilnya. Ajaibnya, tidak terjadi apa-apa kepada Lang Ming. Dengan inderanya yang tajam, Lang Ming menyadari bahwa dia tidak sendirian di sana. Wanita tadi pun segera keluar dan meminta gangsing itu kepada Lang Ming. Namun Lang Ming menolak memberikannya. Karena hal itu Lang Ming dan si wanita berkelahi. Dan tanpa sengaja gangsing itu malah tertelan oleh Lang Ming. Dan Lang Ming pun jatuh ke dalam jurang. Keesokan harinya Lang Ming sadar dan ajaibnya mata Lang Ming kembali normal. Hal yang diimpikan Lang Ming menjadi kenyataan. Dengan segera Lang Ming pulang ke kampung halamannya. Tapi tanpa Lang Ming sadari ada seekor siluman yang tengah mengacau di sana. Saat Lang Ming sampai di tengah kota, dia bertemu dengan siluman itu. Lang Ming pun langsung lari ketakutan. Tapi tak lama para Salen datang menyelamatkan Lang Ming sekaligus menangkap siluman itu. Namun Lang Ming malah dituduh oleh si geng mercon bahwa dia adalah dalang dari kasus munculnya siluman di sana. Karena mereka tak sengaja melihat Lang Ming yang masuk ke dalam hutan lalu mengikutinya. Itu membuat Lang Ming sedih dan berlari pulang ke rumahnya. Begitupun dengan siluman yang ditangkap Salen. Dia kabur dan Salen pun mengejar. Singkat cerita, Lang Ming sampai di sana. Dia terkejut karena rumahnya sudah hancur. Segera Lang Ming memanggil ibunya tercinta tapi tidak ada balasan. Kesedihan Lang Ming pun kini bertambah. Tapi tak lama datang wanita yang dia temui di gua waktu itu. Dia adalah Zero, yang dikisahkan adalah musuh bagi para Salen. Zero menawarkan dirinya untuk membantu Lang Ming menemukan ibunya. Tapi sebagai balasannya dia harus mengeluarkan gangsing yang dia makan waktu itu dan memberikan gangsing itu kepadanya. Tanpa banyak pikir panjang, Lang Ming setuju dengan tawaran itu. Segera mereka berangkat. 就算你看见他，你认得他吗？是唯一可以找到罗刹的人。你看罗刹到底来干嘛？跟你做个交易，想找到，否则你一辈子都别想拿到陀螺。找不到我妈，我绝不会给你。陀螺给我，我带你去找。陀螺就在我肚子里。 Lautan, gurun, tebing, pegunungan telah mereka lalui. Sampai Lang Ming tidak tahan mau buang pesing. Dia meninggalkan Zero dan pergi mencari tempat aman. Tiba-tiba datang Salen yang mengejar Zero, lalu terpental ke belakang Lang Ming. Saat Zero akan ditangkap, dia mengeluarkan kekuatan jahatnya dan melumpuhkan para Salen. Saat itu juga Lang Ming disuruh oleh Salen menangkap Zero, tetapi Lang Ming memilih menyelamatkan Zero dan dia terjatuh ke dalam tebing. 怎么是你们？瞎子，我们是侠岚，相信我们。 但是对不住了，对不住了。 Bing. Saat malam tiba, Lang Ming dan Zero bangun dari pingsannya. Tapi Zero malah kesurupan Mbak Kunti. Di sisa kesadaran Zero, dia menyuruh Lang Ming menceritakan sebuah kisah yang indah. Setelah cerita selesai, Zero tertidur dan kembali normal. Keesokan harinya mereka mencari jalan keluar, namun malah jalan buntu yang mereka temui.
Tak sengaja Lang Ming menyentuh sebuah batu yang rupanya batu itu adalah simbol dewa yang sedang disembah oleh penduduk di sana. Lang Ming dan Zero pun ditangkap dikarenakan dia merusak kepala patung itu. Di keadaan terdesak, Lang Ming berbohong kepada mereka dan mengatakan bahwa dirinya adalah Salen dan Zero sebagai istrinya. Awalnya mereka tidak percaya, tapi Lang Ming menunjukkan simbol yang ada di tangannya dan disuruh membuktikan kekuatan dari Salen tersebut. Dengan pembuktian ngaco yang tidak terjadi apa-apa, para penduduk anehnya percaya, tapi tidak dengan upacara pengorbanan Lang Ming dan Zero. Mereka dibawa dan ditempatkan di tengah-tengah air terjun. Kepanikan yang mereka takutkan itu tidak benar karena upacara pengorbanan itu sebenarnya adalah pembersihan dosa. Dan Lang Ming disambut oleh para penduduk di sana. Saat di desa, Zero melapor kepada gurunya yaitu Jiaye. Ternyata Jiaye yang menyuruh Zero untuk mengambil gangsing yang berada di dalam perut Lang Ming. Tapi kenyataan memang pahit, sama seperti kehidupan. Gangsing itu berada di dalam perut Lang Ming dan susah untuk dikeluarkan. Lama Lang Ming pun memanggil Zero untuk makan bersama dengan penduduk di sana. Setelah beres mukbang, Lang Ming mendadak sakit perut dan menyalahkan kepala suku telah meracuni makanannya. Namun nyatanya yang meracuni makanan itu adalah Zero agar dia sakit perut lalu boker. Tapi bukan tai yang diharapkan melainkan gangsing yang harus dikeluarkan. Hari demi hari Lang Ming dan Zero lalui. Tumbuhlah sebuah pepatah cinta-cinta tai bagong di antara mereka. Tanpa sepengetahuan Zero, Lang Ming membelikan sebuah gelang yang diinginkan Zero di pasar. Seperti biasa di tengah itu juga Lang Ming menjalankan rutinitasnya yaitu berak mengeluarkan gangsing. Namun apalah daya usus manusia biasa yang harus mengeluarkan sebuah gangsing di dalam perutnya. Begitupun yang dirasakan Lang Ming. Saat mengeluarkan gangsing dalam usus mungilnya, dia menjerit dan keluar dengan keadaan lemas terkapar. Tapi dengan izin yang kuasa, gangsing itu berhasil keluar dari dalam perut Lang Ming. Singkat cerita, Zero disuruh memilih antara gangsing dan gelang yang dia aja beli waktu itu. Dengan wajah tersipu malu-malu bagong begu, dia memilih gelang dan mengatakan bahwa gangsing itu akan diambil ketika telah menemukan ibu Lang Ming.说好陀螺，别弄丢了，还没帮你找到母亲呢。 不要陀螺了吗？ Tak lama mereka kembali ke desa dan melihat seekor siluman yang mengeras di sana hendak memakan seorang bocil. Tapi dengan cepat Lang Ming menyelamatkan bocil itu dan tak lama guru Zero pun datang. Terpaksa Zero dengan cepat merebut gangsing yang ada di tangan Lang Ming dan menyerahkannya kepada Jiaye lalu mereka pergi. Setelah kejadian itu Lang Ming pergi ke tempat para penduduk mengungsikan diri. Lang Ming langsung jujur dan mengatakan bahwa dirinya bukanlah Salen yang seperti mereka harapkan. Dengan bijak kepala suku memaklumi sikap Lang Ming dan percaya kepadanya bahwa dia dipercaya untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Lang Ming dengan cepat pergi ke atas bukit dan menutup matanya agar inderanya yang dulu hilang kembali lagi. Dan benar saja dia berhasil melacak keberadaan Jiaye dan Zero melalui pendengarannya. Di sisi lain Zero tengah berdebat dengan Jiaye mengenai janji Jiaye yang akan menyerahkan kembali ingatan Zero, lalu mengubahnya menjadi manusia normal. Tapi malah Jiaye menyuruh Zero untuk mati. Tengah kegelisahan Zero, Lang Ming datang dan terus-terusan bertanya di mana ibunya berada. Karena Lang Ming percaya bahwa Zero tahu kebenarannya. Benar saja, dengan berat hati Zero mengatakan yang sebenarnya, bahwa ibu Lang Ming telah berubah menjadi siluman. Karena dia ingin Lang Ming bisa melihat lagi. 不可能，你母亲就在。母亲。
Terpintas di pikiran Lang Ming seekor siluman yang dia jumpai di kampungnya. Rupanya itu adalah ibunya sendiri yang ingin memastikan apakah Lang Ming bisa melihat atau tidak. Jiro pun juga menjelaskan bahwa siluman-siluman itu adalah bahan makanan untuk kebangkitan monster legenda Tietao, yang rupanya akan dibangkitkan saat itu juga. Tak lama para siluman itu pun bergemuruh dan keluar berlari menuju tempat Tietao berada. Lang Ming yang tak mau ibunya pergi terus berusaha mencarinya karena dia yakin ibunya masih hidup dan berada di dalam salah satu siluman itu. Lang Ming terus-terusan berteriak memanggil ibunya walaupun dirinya terinjak-injak di dalam kerumunan siluman. Tapi tak lama sang ibu mendengar Lang Ming dan mengerang dengan keras, menandakan bahwa dirinya masih ada. Dengan cepat Lang Ming menaiki siluman di sana dan mendekati ibunya. Begitupun dengan ibu Lang Ming yang berusaha mendekati Lang Ming. Namun karena gerombolan siluman itu banyak, ibu Lang Ming sedikit demi sedikit terpukul mundur hingga sampai terjatuh. Dengan usahanya ibu Lang Ming pun meloncat, siluman lain menghantamnya dan akhirnya jatuh bersamaan. Begitupun dengan Lang Ming, hendak ikut terjun ke sana tapi dia dihadang oleh Jiro dan menyelamatkan hidup Lang Ming. Tak lama Jiaye datang dengan tawanya yang penuh kepuasan birahi di atas kesedihan Lang Ming. Itu membuat Jiro marah kepadanya dan mulai memberontak. Tak lama para Salen datang guna menjenggah kebangkitan Tietao. Namun semua sudah terlambat. Pertempuran dahsyat pun terjadi di antara Salen dan Jiaye. Singkat cerita, dengan segel Salen, Jiaye berhasil dilumpuhkan. Kini tinggal masalah utamanya yaitu Tietao yang sudah bangkit. Dengan cepat para Salen pergi ke kota untuk membuat sebuah pelita. Di sisi lain, dengan sisa kekuatannya, Jiaye mengaktifkan kekuatan jahat di dalam tubuh Zero dan berencana membunuh Lang Ming. Namun Zero malah menusuk dirinya sendiri dan akhirnya mati. Kesedihan Lang Ming dan kemarahan kepada Jiaye pun bertambah. Dia memukul bebengukan Jiaye sampai terkapar lemas di tanah. Saat itu juga Lang Ming mengingat perkataan ayahnya bahwa hanya orang buta seperti Lang Ming yang dapat menguasai kekuatan angin kuno. Lang Ming pun segera mengambil sebuah pisau dan melukai matanya sendiri, lalu menjatuhkan dirinya ke jurang. Di tengah itu, para Salen mulai kewalahan dengan dahsyatnya kekuatan Tietao yang membuat perisainya mulai hancur. Saat Tietao akan menghancurkan kota, kekuatan Lang Ming bangkit dan berhasil mencegah Tietao menghancurkan kota. Para penduduk yang melihat Lang Ming terkejut dan tidak menyangka dengan apa yang mereka lihat. Satu persatu orang di sana mengangkat tangan guna memberi dukungan kepada Lang Ming. Tak butuh waktu lama, Lang Ming berhasil menyegel kekuatan Tietao di dalam sebuah gangsing yang rupanya benda itu sudah ditakdirkan untuk Lang Ming. Tak hanya itu, para siluman pun telah kembali ke wujud manusianya. Begitupun dengan ibu Lang Ming. Singkat cerita, setelah kejadian itu, ketua para Salen mengajak Lang Ming untuk bergabung kepadanya. Tapi Lang Ming menolak dan mengatakan bahwa dia lebih memilih melindungi kampung halamannya. Perkataan Lang Ming itu mengingatkan ketua Salen pada seseorang yang tak lain ayah Lang Ming sendiri, yang rupanya ayahnya Lang Ming adalah orang yang menyegel kekuatan Tietao di dalam gangsing itu juga 13 tahun yang lalu. Dan movie pun berakhir dengan ending babagongan. 快算了吧，我又没有下来。再说了，在小阳港挺好的，重要的是有没有挺身而出。不过临走前，能不能把那个陀螺送给我，守护他人？只要心怀正义。
Itulah alur movie tentang film Peng Yuzo The White Guardian. Pesan yang dapat kita ambil, hargailah perjuangan ibumu, karena dia bisa saja melakukan apapun untuk anaknya. Dan jangan sering meremehkan seseorang karena dia terlihat lemah. Sepandai-pandainya Tupal meloncat, pasti lebih pandai kalian yang subscribe channel Bang Jul dan menyalakan loncengnya. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman kalian agar sama-sama tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Saya Bang Jul, terima kasih dan see you next video.